Assalamualaikum. Salam teman-teman. Sekarang kita akan belajar aplikasi pengolah kata. Ini adalah bagian dari mata pelajaran informatika. Seharusnya ada di paket B atau setara SMP, tetapi juga bisa dinikmati oleh kalian yang ada di paket C atau setara SMA. Ya, apa yang akan kita pelajari di kali ini adalah yang pertama kita akan mengenal aplikasi pengolah kata atau disebutnya dengan word processing application. Kita nanti akan melihat beberapa aplikasi yang ada di pasaran yang banyak digunakan, tetapi kemudian kita akan melihat salah satu aplikasi saja dan kita akan melihat Microsoft Word. Untuk sesi kali ini kita akan melihat dasar-dasarnya dulu, sehingga kalian akan menjadi familiar, nyaman menggunakannya, lalu secara bertahap kita akan lebih banyak melihat fitur-fitur yang lain dari aplikasi pengolah kata ini. Oke, kita mulai dulu. Di seluruh dunia, yang paling banyak digunakan aplikasi pengolah kata itu adalah Microsoft Word. Tetapi sebelum sampai ke sana, kita lihat dulu ya beberapa aplikasi yang lain. Kalau kita ke internet browser, teman-teman, kita ke internet browser nih, kita coba saja ke Google. Google itu memiliki aplikasi pengolah kata. Ya, kalau kita ke Google Docs, ya, ada yang dinamakan dengan Google Documents, ya, Google Docs. Gitu. Jadi kalau kita lihat di sini ada beberapa template yang bisa digunakan. Mau berbentuk resume, atau berbentuk surat, atau project proposal, mau bikin brosur, dan lain-lain. Ya, bisa juga kita membuat satu blank dokumen yang kosong. Kita benar-benar akan membuat dokumen tersebut. Kita lihat di sini, kita bisa memberikan dokumennya, misalnya dokumen 1 gitu ya. Lalu kita bisa mulai mengetik dokumen apapun yang akan kita buat di sini. Mudah sekali. Jadi kita cukup langsung ke internet browser, bisa jadi Chrome, bisa jadi Microsoft Edge, atau bisa jadi ke Firefox gitu ya, atau Brave, lalu kita langsung ke docs.google.com. Gitu. Oke, kalau teman-teman sudah memiliki Google account, Gmail gitu ya, itu tentunya sudah bisa langsung menggunakan Google Docs dan itu free, ya, itu bebas digunakan. Aplikasi pengolah kata lain yang banyak digunakan adalah WPS, ya, WPS Office. Nih. Kalau kita klik di sini, kita melihat ada WPS Office, ya, untuk PC katakanlah. Di sini nanti harus ada sesuatu yang di-download dulu, ya, diunduh, lalu kemudian dilakukan instalasi di laptop kita. Nah, teman-teman bisa juga menggunakan WPS Office ini di mobile device, ya, di Android, gitu. Jadi diinstal di sana. Demikian pula Google Docs juga demikian, bisa diinstal. Jadi masuk ke Play Store gitu ya, lalu kemudian cari aja di sana untuk ke aplikasi Google, gitu ya. Nanti kemudian ada Google Docs dan bisa dinikmati di sana. Oke, nah yang ketiga adalah Microsoft Word. Ini sudah lama digunakan sehingga paling banyak yang menggunakan adalah Microsoft Word. Bagaimana cara memulainya? Kita kalau melihat ada satu screen di sini, kita langsung ke Start. Dan bisa jadi kita langsung mencari saja. Nah, di sini nih, mencari Word. Gitu ya. Dia akan kelihatan, oh ada Word applications. Kita open di sini. Nah, dia akan melihat. Word itu adalah bagian dari Microsoft Office. Ya, Microsoft Office nanti kita akan belajar ada Microsoft Office Word, Excel, ya,
PowerPoint, dan lain-lain. Ya, kalau yang terbaru sekarang namanya Office 365, ya 365, di mana di sana ada biaya langganan yang harus kita bayarkan ya untuk menggunakannya. Ya, biaya langganan dalam arti kita membayarnya per bulan atau per tahun gitu ya secara berkala. Tetapi biayanya tidak terlalu besar. Lain halnya kalau beberapa tahun yang lalu itu bentuknya adalah kita harus membeli lisensinya, lalu kemudian tentu saja kita instalasi, tapi hanya sekali. Kalau sekarang tidak demikian halnya, nah kita bentuknya langganan. Nah teman-teman semua, kita lihat di sini, kita belajar user interface-nya. Bagaimana sih penampilannya, dan kita akan belajar satu demi satu. Ya, kita lihat di sini teman-teman. Di bagian kiri, ya itu ada kata-kata file, ada home, ada insert. Nah ini adalah menu. Menunya ini bisa kita klik, katakanlah di sini. Lalu kemudian ada sub menunya, ada kelompok-kelompoknya. Misalnya ada clipboard, ada font, ada paragraph, ada styles, editing, dan voice. Kalau kita klik yang insert, langsung kemudian kelompoknya akan berbeda gitu ya. Ada tables, ada illustrations, ada tab, add-ins, dan seterusnya. Begini kita kalau draw, design gitu ya, langsung kemudian di bawahnya kelompok-kelompok sub menunya ya, itu akan berganti. Jadi banyak sekali dong menunya Kak. Oh iya, fiturnya banyak sekali. Sehingga kita akan belajar setahap demi setahap. Nah, kalau kita lihat di sini ya, misalnya saya buat contoh. Di sebelah kanan bawah, teman-teman, itu ada cara kita melihat mau seberapa besar kita melihatnya. Kita bisa perbesar sampai 140%, bahkan sampai besar sekali, atau bisa kita perkecil. Tergantung kita mau seperti apa. Kita bisa layoutnya berbentuk bacaan, ya. Kalau bacaan berarti menyenangkan untuk dibaca, tapi bukan sesuatu yang kita dengan mudah untuk mengedit, ya, untuk mengubah-ubah. Atau bisa jadi kita di print layout. Jadi yang saya lakukan tadi itu adalah penglihatan bagaimana sih kalau dokumen ini akan di print, akan dicetak, ya namanya print layout. Ada juga web layout. Kalau misalnya ini nanti diunggah menjadi situs web, itu bentuknya seperti apa? Ya, nanti kita akan belajar sampai ke sana. Tapi untuk sementara ini kita akan lihat dulu print layout. Teman-teman, yang akan saya bawakan di sini itu adalah dalam bahasa Inggris Amerika. Jadi kalau kita lihat di sebelah kiri bawah, itu ada tulisan English United States. Mengapa saya tidak menggunakan bahasa Indonesia? Karena nanti kalian akan bingung sendiri, gitu ya. Kalian bisa nanti menggunakan bahasa Indonesia kalau mau. Tetapi istilah-istilahnya itu kadang-kadang tidak baku, sehingga bisa jadi nanti kalau ada aplikasi yang lain, kalian akan bingung dengan penerjemahan bahasa Indonesia ini. Oke, teman-teman? Oke, kita mulai ya. Yang pertama adalah dokumen. Ini adalah satu dokumen, teman-teman. Jadi pertama kali kita masuk ke Microsoft Word, kita akan melihat sebuah dokumen. Di sebelah atas ini tertulis dokumen 1. Itu adalah nama dokumennya. Ya. Pada saat saya sudah menulis sesuatu di sini, ya, saya ingin menyimpan tentunya teman-teman. Sehingga pada saat saya kemudian masuk kembali ke dalam dokumen ini, saya tidak mulai lagi dari awal. Bagaimana cara saya menyimpan dokumen ini? Kita masukkan dalam bentuk file. File, ya, yang ada di sini. Bagaimana sih bentuknya? Nah, saya klik file, lalu saya save. Ada save as. Save itu artinya simpan.
Jadi kalau saya simpan sebagai, nah sebagai apa nih? Sebagai contoh nih, saya masukkan ke dalam sebuah dokumen gitu ya. Oke, saya browse dulu, ya, saya klik di sana, lalu kemudian saya masuk ke dokumen. Di sini saya tulis contoh 1. Saya simpan sebagai Word dokumen. Pada saat saya simpan file tersebut, secara otomatis filenya namanya nanti contoh 1.docx gitu ya. Jadi kalau saya save di sini, secara otomatis dia akan menjadi contoh 1.docx. Gitu ya teman-teman. Katakanlah saya sudah tutup nanti. Saya sudah tutup nih aplikasinya. Nanti kalau mau keluar, tinggal tutup di sini. Keluar sudah. Begitu saya masuk lagi, teman-teman, ya, saya tekan Word, saya open, ya, saya klik di sini. Secara otomatis dia akan memunculkan lagi dokumen 1 lagi nih. Ya, semua yang sudah saya ketik itu sudah dilupakan oleh aplikasinya. Tapi saya masih bisa membuka file tadi. Jadi saya tinggal file, open itu buka ya. Lalu kita ke mana tadi? Nah, contohnya tadi ke browse ke dokumen ya tadi. Ya. Jadi kita lihat, nah ada dokumen di sini. Lalu saya cari contoh 1. Baru kita open. Muncullah tadi dokumen yang sudah saya buat. Saya teman-teman. Oke. Nah, teman-teman, tentunya kalian sudah tahu bahwa di keyboard kalian, ya, di keyboard kalian itu ada beberapa tombol. Ya, tentu saja ada tombol yang berupa huruf nih. Ada ASDF, GHJKL gitu ya, yang di bagian tengah. Ada ZXCV, BNM yang ada di bagian bawah. Dan ada tulisan QWERTY, UIOP gitu ya, yang di sebelah atas. Nanti teman-teman akan mencoba menghafalkan ini. Sehingga nanti pada saat mengetik, itu tidak lagi mengetik dengan harus melihat keyboardnya, tidak melihat tools-nya. Tapi sudah dengan 10 jari dan langsung secara otomatis bisa mengetik tanpa melihat lagi keyboardnya. Oke? Saya ingin memperlihatkan bahwa di keyboard teman-teman, kalau teman-teman pakai laptop ya, di bagian bawah itu ada mouse. Ya, menggerakkan mouse. Kalau kalian lihat, kalau kalian klik di sebelah kiri, itu kita sebut dengan klik. Ya, perjanjian ya. Yang sebelah kiri kalau kita klik, itu selalu kita sebut dengan klik. Jadi kalau saya bilang coba klik apa gitu ya, artinya teman-teman menggeserkan kursornya, lalu kemudian katakanlah sampai ke sini, lalu klik. Nah, kalau saya bilang klik, berarti klik yang bagian kiri. Bagaimana kalau saya kliknya di bagian kanan, itu akan memunculkan satu menu baru, teman-teman. Jadi jangan keliru, ada klik kiri, ada klik kanan. Ada left click, ada right click. Kalau saya cuma bilang klik, artinya left click. Gitu ya. Oke. Nah, sekarang kita akan belajar tentang cut, copy, dan paste. Kita lihat nih, di sebelah kiri ada namanya clipboard. Ada cut, bacanya cut ya, copy, dan ada paste. Bacanya paste, bukan paste, ya, paste. Oke, untuk apa sih itu? Bayangkan begini teman-teman. Katakanlah saya membuat satu tulisan. Saya sedang membuat tulisan ini. Lalu
ingin memindahkan tulisan di atas menjadi ke bawah. Apa yang saya lakukan teman-teman? Yang pertama adalah saya sorot tulisan yang akan saya pindahkan. Saya sorot, lalu kemudian saya cut, lalu kemudian saya pindahkan kursor ke bawah, saya paste. Wow, apa yang saya lakukan di sini? Saya ulangi ya teman-teman ya. Pertama, menyorot. Menyorot itu apa sih sebetulnya? Saya itu bisa teman-teman menyorot hanya ini, hanya beberapa kata. Saya menyorot hanya satu kata. Saya bisa menyorot keseluruhan baris. Saya bisa menyorot hanya satu huruf. Bagaimana kalau saya pengen menyorot keseluruhan baris? Gampang sekali. Pindahkan kursor ke bagian kiri sehingga bentuk panahnya menjadi miring ke kanan. Setelah itu saya klik. Ya, sudah langsung disorot. Bagaimana kalau saya ingin menyorot hanya satu kata? Saya klik, ya, saya klik, lalu kemudian saya angkat tangan saya, lalu kemudian saya klik, tapi saya tekan, saya tahan, lalu kemudian saya pindahkan kursornya ke kiri atau ke kanan, gitu ya, kalau ke kiri, lalu baru saya lepaskan kliknya pada saat saya sudah selesai menyorot. Pada saat ini kita lihat tangan saya ada di atas. Lalu apa yang saya lakukan? Saya tinggal klik cut. Lalu kemudian saya klik di bagian bawah. Lalu saya klik lagi paste. Paste. Gampang ya teman-teman ya? Oke. Bagaimana teman-teman kalau teman-teman ternyata salah. Salah nih. Jadi apakah teman-teman harus mengulang lagi dari awal? Oh tidak. Ada satu tombol yang namanya undo. Undo itu apa? Undo itu membatalkan perintah terakhir. Bagaimana caranya? Kita lihat nih teman-teman, ada di sini. Undo. Ya undo paste. Lalu kita undo lagi bisa. Dia undo cut. Gitu ya. Membatalkan perintah terakhir. Mengerti teman-teman? Jadi ada undo, ada cut, ada paste. Copy itu apa, Kak? Oke, copy itu intinya adalah menyalin. Jadi kalau misalnya nih saya mau menyalin di sini, ya tulisan ini akan saya salin. Apa yang saya lakukan? Saya klik, ya lihat di sebelah kiri sampai panahnya ke kanan, klik langsung menyorot semua barisnya, lalu kemudian saya copy, lalu kemudian saya klik di tempat di mana saya ingin memindahkan, lalu kemudian saya klik paste. Oke, jadi kesimpulan apa bedanya cut dengan copy? Kalau cut berarti saya memindahkan. Kalau copy saya menyalin. Gitu ya. Paste artinya apa? Ya tergantung. Paste itu intinya adalah apa yang dipindahkan atau yang akan disalin itu akan dilakukan di sana. Oke. Jelas teman-teman? Nah sekarang saya akan membuat pekerjaannya jauh lebih mudah. Mana lagi cara mudah? Ada yang namanya shortcut. Shortcut itu adalah saya menggunakan keyboard,
untuk melakukan sesuatu. Nah, di keyboard teman-teman lihat, di sebelah kiri dan di sebelah kanan, itu ada tombol control atau tulisannya CTRL. Oke ya. Nah, CTRL ini kalau kita klik ya, tapi tahan. Lalu kemudian saya klik C. Ya, itu artinya copy. Sebagai contoh, saya akan mengcopy ini. Lalu kemudian coba teman-teman, Ctrl C. Lalu kemudian saya paste di sini. Bisa tidak? Nah, berhasil. Oke, saya ulangi lagi. Sekarang saya shortcutnya beda. Tadi saya Ctrl C ya. Sekarang saya Ctrl X. Ctrl X itu apa? Ctrl X itu cut. Ctrl X. Lalu kemudian saya paste. Saya klik di sini ya teman-teman. Paste. Wow. Mudah. Paste sendiri gimana, Kak? Ada tidak shortcutnya? Ada. Namanya Ctrl V. Ini ya. Saya Ctrl V sekarang. Ctrl V. Ctrl V. Ctrl V. Begitu ya. Sangat mudah. Jadi kita pada saat mau menyalin sesuatu, tidak perlu lagi tuh namanya kita ngetik, lagi. Tidak. Yang bisa disalin, salin. Jadi kita bisa kerja cerdas, bukan kerja keras. Work smart, bukan work hard. Oke teman-teman? Oke. Nah sekarang kita akan coba melihat apa yang tersedia di font. Ya. Font ini teman-teman, lihat nih. Ada Calibri. Apa ya maksudnya? Itu jenis fontnya, jenis hurufnya. Font itu bahasa Inggris dari huruf. Katakanlah saya mau mengubah jenis huruf yang ini menjadi jenis huruf yang lain. Ada segitiga kecil nih di sini, artinya itu drop down menu. Ya, saya bisa melihat opsi-opsi yang saya punya apa. Klik saja di sini teman-teman. Lalu kemudian akan terlihat berbagai macam bentuk huruf. Katakanlah saya mau ganti menjadi Arial Black. Lihat, beda ya? Oke. Lalu apa gunanya yang sebelah sini? Ini artinya ukuran huruf. Contoh, saya ubah menjadi 22. Oke. Saya bisa ubah lagi menjadi 10. Terlihat ya bedanya ya? Oke. Saya bisa mengubah-ubah di ukuran huruf ini, atau saya bisa juga mengklik di sini. Ini kalau menjadi lebih besar, ini kalau diklik menjadi lebih kecil. Klik, 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 klik. Bisa? Nah, lalu ini ya buat apa sih sebetulnya di bawah ini? Ayo kita lihat ya. Saya sorot di sini. B itu artinya bold. Nih, sudah terlihat nih, kelihatan ya. Ada tulisan bold. Artinya apa? Lihat nih. Ya. Menjadi lebih tebal. I apa artinya? Italic. Italic itu menjadi miring hurufnya. U artinya apa? U itu artinya underline. Di garis bawah. Lalu bagaimana yang ini? Ini strike through. Strike through itu artinya dicoret. Ya. Lalu bagaimana yang ini? Oke, sebagai contoh nih, kamu mau bikin saya sedang menghirup O2, oksigen ya, O2. Lah, bukan gini, duanya harusnya di bawah. Nah, jadi sebelum 2, itu klik di sini, lalu kemudian ketik 2. Lalu kembalikan lagi, diklik lagi.
Ya. Atau misalnya saya sedang berada di ruangan berukuran 110 meter persegi. Persegi gimana? Wah, bukan seperti ini. Jadi, klik yang seperti ini, ya, klik superscript kita namanya. Lalu saya ketik 2, lalu kemudian saya kembalikan lagi, saya klik lagi. Ya, bisa ya? Bisa. Nah, sekarang saya bisa juga mengubah warnanya. Yang menjadi warna apapun nih yang ada di sini. Banyak sekali ya. Ada yang bisa seperti ini, atau menjadi seperti ini, gitu ya. Ini untuk warna. Ini adalah untuk meng-highlight atau menstabilo. Ya, jadi saya bilang merek deh, gitu ya. Intinya meng-highlight. Oke, apa ini? Kita sekarang ke bagian paragraf ya, bagian paragraf. Saya bisa membuat dia rata kiri, rata tengah, rata kanan, dan rata kiri dan kanan. Ya. Nah, sebagai contoh nih, saya membuat tulisan yang cukup panjang. Di mana? Ya sudah, saya copy paste aja nih. Ya, saya copy paste aja. Kita lihat ya bedanya ya. Pada saat rata kiri akan menjadi seperti ini teman-teman. Rata kiri seperti ini. Rata tengah, rata kanan, dan kalau rata kiri kanan menjadi seperti ini. Ya, kiri dan kanan itu akan selalu seperti itu. Ya. Ini tidak terlihat. Saya ulangi lagi deh. Ya. Baik kiri dan kanan itu sama rata. Bagaimana kalau saya rata kiri? Kebetulan ini rata sih, ya. Tetapi kalau misalnya dia ada tambahannya, itu dia yang kanan tidak akan rata. Oke. Nah, sekarang bagaimana kalau saya ingin mengubah jarak antar baris? Saya bisa melakukan ini. Saya bisa 1,15, 1,5, 2 spasi, 2,5 spasi, 3 spasi, gitu ya, terlihat ya. Nah, atau saya bisa mengubah lebih lanjut dengan klik line spacing option. Di sini saya bisa line spacing-nya persisnya mau berapa poin. Ya, dan saya bisa mengatur juga setelah paragraf itu akan berapa poin. Sebelum paragraf berapa poin di spacing ini. Banyak sekali pengaturan. Nah, teman-teman, bisa jadi saya katakanlah mau menulis seperti ini. Saya besok akan membeli apel, jeruk. Nah, ini saya pengennya bentuknya list. Saya bisa klik ini, teman-teman. Nah, jadi seperti ini. Atau dengan bentuk lain. Saya maunya bentuknya seperti ini. Ya, gampang ya. Atau saya bisa bilang saya besok akan membeli 1 atau 2 jeruk, 3 pisang. Saya tinggal klik di sini. Ini numbering. Mudah ya? Oke. Kadang-kadang kita itu pengen bahwa indennya, kalau kita lihat ya di bagian atas nih, ini ada penggarisnya teman-teman. Jadi bisa jadi saya pengen lebih ke kiri, lebih ke kanan, gitu ya. Itu bisa diatur. Demikian pula kalau kita lihat di sini tuh rata kirinya dan di sini rata kirinya itu berbeda. Ini akan terlihat di sini. Ya, pada saat saya sorot di sini, rata kirinya itu ada di posisi ini. First line indent ya, kelihatan ya. Gitu. Bagaimana kalau saya pengen mengubah ke kiri semuanya? Tinggal di
ubah decrease indent. Atau kalau saya mau menggeser ke kanan, increase indent. Begitu ya teman-teman. Oke. Oke, siap? Nah, sekarang kita akan melihat beberapa fitur lain. Saya untuk sementara akan skip dulu yang stylus ini. Ya, saya akan maju ke editing. Di editing ini, teman-teman, katakanlah nih, saya punya banyak sekali dokumen. Ya, dokumennya sudah panjang intinya. Lalu saya pengen tahu, oh ya, saya udah pernah nulis apel. Di mana ya? Saya bisa klik find. Find itu artinya temukan. Klik find. Lalu kemudian saya mau minta Microsoft Word cari apel. Saya nah, langsung dia akan menyorot apel itu adanya di sini loh. Wow. Ya, mudah. Atau misalnya begini teman-teman. Misalnya saya klik replace. Apa artinya? Gantikan. Maksudnya gantikan apa? Semua kata apel saya ganti dengan kata anggur. Coba. Kalau saya replace all, dia bilang ada satu replacement, ada satu kata yang diganti. Begitu kita oke, ya, lalu kemudian kita klik X ini ya, terlihat bahwa tadi apel sudah berganti menjadi anggur. Bisa teman-teman? Oke. Kurang lebih seperti itu, dan saya akan akhiri dengan sesuatu yang fun, teman-teman. Sesuatu yang menyenangkan untuk dicoba, ya, yaitu mendikte. Ini akan sangat berguna, teman-teman, pada saat kita tidak bisa, dalam situasi tidak bisa mengetik. Entah gimana, tangan kita sedang tidak bebas. Kita bisa loh, kita klik di sini, lalu kemudian kita diktekan. Ya, sebagai contoh, ingat ya, saya sedang menggunakan bahasa Inggris. Bahasa Inggris Amerika. Kalau saya dikte di sini, ya, nanti secara otomatis dia akan berbentuk ini. Ya, saya coba lagi, ulangi ya. Saya ulangi lagi. Transportation management. Terlihat ya, dia langsung mengetik tanpa kita harus banyak-banyak mengetik. Dia langsung membuat kata-kata itu. Menyenangkan ya? Oke, nanti kita akan melihat berbagai macam hal menyenangkan lagi di Microsoft Word. Tapi untuk sementara ini, sampai di sini dulu. Kita akan lanjutkan di sesi yang akan datang. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.